Selamat pagi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan UTS terkait inovasi komersial area di daerah Citralen Utara. Didirikan pada tanggal 22 Oktober 1981 oleh Dr. Andes Insinyur Ciputra dengan nama PT Citra Habitat Indonesia, dan pada tahun 1990 mengubah nama perusahaan menjadi PT Ciputra Development, yang kemudian dikenal sebagai salah satu perusahaan properti terdepan dan paling terdiversifikasi di Indonesia. PT Ciputra Development secara konsisten perseroan terus menawarkan konsep unik dan modern dalam seluruh arsitektur bangunan yang dikembangkannya, di mana hal tersebut merupakan sebuah keunggulan tersendiri dalam proyek pengembangan perumahan dan properti komersial. Next. Untuk selanjutnya ada tahap empati. Nah, di tahap empati ini kami menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength, salah satunya manajemen yang berpengalaman pengetahuan dalam bidangnya. Kemudian yang weakness, salah satunya ada harga jual cukup mahal untuk masyarakat negara berkembang. Yang ketiga ada opportunity, salah satunya insentif dan keringanan pajak meningkatkan daya saing produk, khususnya dari segi harga dari pemerintah setempat sehingga memudahkan konsumen untuk membelinya. Dan yang terakhir ada threats, kompetitor internasional pengembang asal Cina, Malaysia, dan Singapura sangat agresif dalam menggarap pasar Asia dengan konsep yang matang. Yang kedua, kami menggunakan empathy map dengan indikator pertanyaan. Yang pertama, who are we empathizing with? Lalu yang kedua ada what do they need to do? Yang ketiga, what do they see? Dan yang keempat, what do they say? Selanjutnya ada what do they do, what do they hear, and what do they think and feel. Dan yang terakhir tuh meliputi game, yaitu wants, needs, dan hope and dreams. Selanjutnya ini adalah define, proses define, di mana ini merupakan point of view map yang meliputi pengenalan user, kebutuhan user, dan juga insight user. Selanjutnya ada tabel scamper. Yang pertama ada substitute, yaitu pengganti beberapa ruko yang terdapat di Northwest Citralen. Yang kedua ada combine, membuat tempat ibadah yang kami solusikan digabungkan dengan fasilitas perpustakaan. Yang ketiga ada adapt, menyesuaikan dengan daya beli masyarakat sekitar dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir ada modify, mengubah beberapa ruko menjadi kesatuan space gedung yang dapat digunakan untuk fasilitas umum. Dan selanjutnya ada put to other use. Kami menggunakan lahan parkiran yang sekiranya tidak terlalu dipakai menjadi fasilitas publik untuk berkegiatan. Selanjutnya ada eliminate. Di sini terlalu banyaknya taman yang bisa dimanfaatkan menjadi tempat produktif untuk umum dengan meninjau 40-60 rule yang bisa dimanfaatkan menjadi fasilitas publik. Dan yang terakhir ada reverse, menempatkan lokasi ruko tidak menjadi satu tempat agar tidak adanya persaingan satu sama lain. Selanjutnya adalah ide. Nah, kelompok kami sendiri menawarkan ide, yaitu common space atau tempat bersama yang bisa menjadi tempat kumpulnya komunitas, tempat ibadah, UMKM, dan masyarakat. Dengan mensubstitute beberapa ruko dijadikan satu hall dan difungsikan dengan taman di sekitarnya, kita bisa membuat tempat bersama untuk masyarakat dan memberikan fasilitas-fasilitas yang berlebih. Next. Nah, lalu selanjutnya adalah prototipe. Ini adalah bentuk prototipe kami. Yang kuning adalah tempat ibadah, dan hijau adalah taman yang bisa dibuat tempat bersama untuk berkumpulnya masyarakat, karena itu ada di sebelahnya common space. Common space sendiri yang sudah saya jelaskan seperti sebelumnya adalah suatu hal yang bisa menjadi tempat berkumpulnya komunitas dan masyarakat lokal setempat. Nah, lalu untuk yang biru adalah sport center, dan yang coklat itu adalah landmark, bisa menjadi patung atau bisa menjadi monumen di sana. Next. Nah, ini adalah bentuk dari common space-nya. Ada bazar UKM untuk UKM sekitar yang masih kelas kecil dan menengah. Di tengahnya ada panggung yang bisa menjadikan tempat penonton untuk melihat komunitas tampil di daerah sana. Next. Nah, lalu ini ada ilustrasinya untuk tempat ibadah, tempat ATM, outdoor space-nya, dan sport center dari tempat kita. Lalu ini
dari tes survei. Yang pertama ada tujuan survei. Survei ini kami melakukan untuk mengumpulkan data primer yang dikumpulkan untuk penyelesaian suatu penelitian tentang komersial area. Yang kedua ini indikator permasalahan. Yang pertama mengetahui profil responden, yang kedua mengetahui area Norwest Citraland Utara, yang ketiga mengetahui kritik dan saran tentang kawasan Norwest Citraland Utara. Yang keempat, mengetahui manfaat komersial area yang kami solusikan. Yang kelima, mengetahui pendapat responden tentang fasilitas yang kami solusikan. Dan yang terakhir, mengetahui saran tentang teknologi yang akan kami gunakan menurut responden. Next. Ini kita ada 2 metode. Yang pertama, survei lapangan. Survei lapangan sendiri yang dimaksud yakni kami datang ke area Citraland Utara untuk melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang tinggal di sana. Kami berhasil menginterview 15 orang masyarakat kawasan Citraland Utara. Terus metode yang kedua yaitu survei online. Yaitu selain itu kami juga menggunakan survei online melalui Google Form dengan indikator pemecahan masalah dan responden yang sesuai. Next. Ini ada 3 target responden. Yang pertama, masyarakat Citraland dan Citraland Utara. Yang kedua, masyarakat pria dan wanita umur 18-30 tahun. Yang ketiga, masyarakat Surabaya. Next. Baik, selanjutnya hasil survei online melalui Google Form. Di sini kami mendapatkan 46 responden. Untuk jenis kelaminnya dominan laki-laki. Next. Selanjutnya untuk usia, kami mendapatkan responden kisaran usia yang dominan 18-25 tahun. Lalu domisilinya di daerah Surabaya dan pekerjaannya lebih banyak mahasiswa. Next. Selanjutnya kami mendapatkan apa saja yang diperlukan menurut responden kami untuk komersial area. Di sini kami mendapatkan lebih banyak responden kami memilih adanya coffee shop, lalu ATM center, taman, dan sport center. Lalu selanjutnya, menurut responden kami, komersial area akan berhasil apabila akses yang mudah, memiliki desain menarik, menggunakan teknologi modern, dan lahan parkir yang luas. Next. Selanjutnya, kami juga mendapatkan beberapa saran untuk kawasan komersial area, yaitu adanya coffee shop, terus klinik atau apotek. Selanjutnya, desain yang kami buat juga sudah sesuai dengan harapan dari para responden kami. Next. Nah, untuk kesimpulannya, setelah kami melakukan survei secara langsung ataupun melalui survei online dengan Google Form, kami mendapatkan responden survei secara langsung sebanyak 15 orang dan responden survei online sebanyak 46 orang. Terdapat banyak reaksi responden di mana ada yang menunjukkan sikap setuju karena sudah sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun ada juga yang memberikan reaksi kurang setuju dan memberikan saran perbaikan. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami juga mendapatkan banyak masukan dan saran yang belum pernah kami pikirkan sebelumnya. Terima kasih.